Shalom, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar, nak? Semoga sehat dan bergembira. Puji Tuhan, hari ini Minggu tanggal 14 Desember tahun 2025, kita dapat bertemu lagi secara online untuk memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kita rindu untuk menjadi pelaku firman. Amin. Anak-anak, apakah sudah ada yang ambil raport? Bagaimana hasilnya? Semoga baik ya. Semangat semester berikut, tambah rajin belajar. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita berdoa dulu. Mengucap syukur dan mohon berkat Tuhan. Ayo sikap berdoa yang benar. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah tolong kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat beribadah, memuji Tuhan, bersukacita karena Tuhan Yesus sangat baik. Tidak ada yang seperti Tuhan Yesus. Mohon ampun buat semua dosa kami Tuhan. Mohon juga kekuatan untuk bisa mengampuni orang yang jahat kepada kami. Kami mau melakukan firman Tuhan, mengampuni orang yang bersalah kepada kami agar dosa kami pun diampuni. Tuhan Yesus adalah sahabat kami yang paling baik. Jadi apa saja yang Tuhan suruh, kami mau sekali melakukannya. Terima kasih, hari ini kami akan memuji Tuhan dan mempelajari firman Tuhan. Kami mau lebih hari, lebih menyenangkan hati Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami dan berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk bersama-sama kita memuji Tuhan. Ya, dengan semangat. Nah, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan selama bulan Desember ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Diambil dari Matius 1 ayat 21 sampai 24. Khususnya kalau hari ini, bagaimana cara kita, apa yang harus kita lakukan supaya dalam keluarga kita itu ada hubungan yang baik antara kakak dan adik. Di sini punya kakak, punya koko, punya cici, punya adik. Nah, bagaimana supaya
Di dalam keluarga kita itu ada kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir dalam keluarga kita. Apa yang harus kita lakukan? Itu intinya. Masih ingat minggu lalu? Bagaimana kita harus bersikap kepada mama kita, kepada ibu kita. Hari ini, apa yang harus kita lakukan kepada saudara kita agar kasih Allah hadir dalam keluarga kita. Tuhan menyelamatkan keluarga kita. Ya. Di dalam Alkitab tercatat kisah pembunuhan yang dilakukan oleh saudara kandung. Ingat siapa? Siapa yang melakukan itu? Ayo ingat. Ya, Kain membunuh adiknya Habel. Tercatat dalam Kejadian 4. Kenapa Kain membunuh adiknya? Ayo ingat kenapa? Karena iri hati, cemburu. Ya, itu dosa. Ya, dosa. Akibat dosa ada iri hati. Akibat dosa ada kemarahan. Dan lain sebagainya yang buruk-buruk. Sehingga Kain tidak mau dengar perintah Tuhan untuk menguasai dirinya. Tapi dia marah, iri hati dan membunuh adiknya. Padahal sebelumnya Tuhan sudah bilang, hati-hati Kain, dosa mengintip di muka pintu hatimu. Kamu harus menguasai diri. Tapi Kain tidak melakukan apa yang Tuhan bilang. Dia membunuh adiknya. Beda benar dengan apa yang tercatat dalam Matius 1 ayat 21 tentang dan 24 sampai 24. Tentang siapa ayo? Tentang siapa? Masih ingat? Ya, tentang Yusuf. Waktu malaikat Tuhan menyuruh Yusuf untuk mengambil Maria menjadi istrinya, karena Maria dipercaya Tuhan mengandung dari Roh Kudus seorang bayi laki-laki yang akan menjadi juru selamat dunia, Immanuel, Allah beserta kita. Walaupun Yusuf merasa bagaimana ya, kok begitu ya, kok tidak sesuai ya dengan rencanaku, kok begitu ya, tapi Yusuf taat. Jadi inti daripada bagaimana agar Tuhan hadir di dalam keluarga, terutama dalam hubungan saudara, kakak dan adik, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Apapun yang kita lakukan dalam kebaikan dan kasih. 1 Korintus 16 ayat 14. Yusuf, suami Maria, melakukan perintah Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Yusuf tidak mempermalukan Maria karena dia mengasihi Maria. Jadi apapun yang kita lakukan, 1 Korintus 16 ayat 14 mengajarkan kita, lakukanlah dengan kebaikan dan kasih. Puji Tuhan, di Alkitab juga mencatat tentang seorang tokoh yang selalu melakukan hal-hal yang baik dan dengan dasar kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Siapa ayo tokohnya? Terkenal sekali, terkenal benar. Ayo, namanya 5 huruf. Siapa? Yusuf. Dia tercatat mulai dari Kejadian 35 sampai Kejadian itu selesai, kitab itu. Yusuf seorang yang taat pada kehendak Tuhan. Walaupun di dalam hidupnya banyak masalah, tetapi karena anugerah Tuhan, Yusuf selalu bisa memilih hidup di dalam kebaikan dan kasih. Ya. Dalam keluarganya Yusuf banyak masalah, banyak yang sakit hati, banyak juga yang iri hati, banyak juga yang tidak menguasai diri. Pokoknya banyak masalah dalam keluarga Yusuf. Kakak-kakaknya ya iri,
benci, ya, nggak suka sama Yusuf, dengki, ya. Adiknya masih kecil, namanya Benyamin, ya. Karena iri, Yusuf mau dibunuh. Dicatat dalam Kejadian 37, tapi nggak jadi. Daripada dibunuh, kita buang aja dia dalam sumur kosong. Nanti kita jual kepada para pedagang biar kita dapat duit, dan si Yusuf biarin aja dia jadi budak di Mesir. Jahat ya kakak-kakak Yusuf. Tapi dicatat di dalam Alkitab ya anak-anak, bahwa Yusuf itu di mana saja dia berada, dia selalu melakukan yang terbaik yang dia bisa. Akhirnya dia dijual jadi budak di Mesir kepada seorang kaya yang berkuasa, kepala pasukan, komandan, pengawal istana Raja Firaun. Namanya Bapak Potifar. Waktu jadi budak, Yusuf rajin, Yusuf tekun, Yusuf jujur. Tuhan menyertai Yusuf. Kejadian 39 mencatat. Dan apa saja yang Yusuf buat, Tuhan selalu buat berhasil. Bukan berarti selalu enak-enakan. Enggak loh. Jadi budak enak enggak? Enggak enak. Ya, selama ini kan Yusuf anak yang disayangi oleh bapaknya, Yakub atau Israel, orang kaya itu. Tapi karena kejahatan kakaknya, dia jadi budak. Tapi selama jadi budak, Yusuf menjadi orang kesayangan tuannya, orang kepercayaan Potifar. Tuhan memberkati keluarga Potifar karena Yusuf. Ya. Dan dikatakan Yusuf itu ganteng, tampan, sikapnya baik. Karena dosa, kejahatan, istri Potifar mengajak Yusuf terus-menerus untuk berzina, berselingkuh. Yusuf mau nggak? Mau nggak Yusuf? Tidak mau. Dia tidak mau melakukan yang berdosa kepada Tuhan dan sesamanya. Dia tidak mau, dia tolak. Dia tidak mau, dia tolak. Dia lari. Akibatnya apa? Dia difitnah. Dia dibilang jahat. Sudah mau melakukan yang jahat kepada istri Potifar. Sehingga selanjutnya Yusuf ditangkap tanpa bersalah, tanpa diperiksa, dan dimasukkan ke penjara. Ingat, Potifar adalah komandan pengawal istana Firaun. Orang yang berkuasa. Padahal itu fitnah. Di dalam Kejadian 40 dicatat, di dalam penjara pun Yusuf jadi tahanan yang the best. Yang terpercaya. Sehingga kepala penjara mempercayakan semua urusan di penjara kepada siapa? Yusuf. Luar biasa ya, keren ya. Mari kita belajar apapun yang dipercayakan kepada kita, apapun. Ya, kalau orang tua kita percayakan, guru kita percayakan, guru sekolah minggu percayakan, lakukan yang asal-asalan atau yang terbaik. Yang terbaik. Di penjara, Yusuf melakukan yang terbaik. Singkat kata, dengan anugerah Tuhan, Yusuf bisa mengartikan mimpi Raja Firaun dan dia diangkat menjadi penguasa Mesir. Berkuasa. Bayangkan dari seorang budak bisa menjadi penguasa di Mesir. Apa yang Yusuf katakan itu didengerin orang karena Firaun mengangkat dia menjadi penguasa Mesir. Sebab Firaun melihat orang ini baik, roh Tuhan menguasai dia sehingga dia diberi kepintaran dan hikmat. Nah, sekarang saudara-saudaranya kesusahan, kelaparan. Yusuf tolong mereka. Yusuf gak balas yang jahat dengan yang jahat. Yusuf memberkati dan memelihara mereka. Bahkan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Sehingga benarlah dengan sikap Yusuf yang selalu melakukan yang baik, yang benar, yang sesuai firman Tuhan. Ya, Allah hadir dalam keluarga besar Israel.
dalam keturunan Yakub. Ya, Yusuf selalu melakukan yang Tuhan mau. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Apapun yang kita lakukan, lakukan dengan kebaikan dan kasih. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau Tuhan suruh, lakukan. Juga kepada siapa? Kepada sesama. Siapa di sini mau dijahatin sama orang? Ada? Senang? Saya senang kalau dijahatin. Ada? Enggak. Tidak suka ya? Jadi jangan buat yang jahat dengan sesama. Siapa di sini mau disayangi oleh temannya, oleh orang lain? Ayo, saya juga. Jadi lakukan yang baik kepada sesama. Lakukan yang baik, lakukan yang benar, taati firman Tuhan. Itu adalah cara agar Tuhan hadir di dalam keluarga kita. Nah, mulai hari ini, siapa yang suka berantem sama kakaknya, sama adiknya? Siapa yang suka kesel? Mari stop, bertobat. Lakukan yang baik. Segala sesuatu, cara bicara, cara bertindak, lakukan yang baik. Lakukan yang benar. Lakukan di dalam kasih. Ya, supaya kehadiran Tuhan dalam keluarga bisa kita rasakan seperti apa yang dirasakan oleh keluarga besar Israel atau Yakub. Karena apa? Karena ada seorang Yusuf yang selalu melakukan yang baik, yang benar, sesuai firman Tuhan. Tuhan tahu loh membedakan orang yang taat dan setia seperti Yusuf dan orang yang tidak taat dan tidak setia. Tahu Tuhan. Tuhan bedakan. Nah, siapa yang ingin diberkati Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ya, bagus, angkat tangan. Lakukan segala sesuatu dengan baik dan benar sesuai firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan. Karena Ibu Mian tahu melakukannya ini tidak gampang. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa melakukan yang baik dan benar sesuai firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin dipakai Tuhan seperti Tuhan memakai Yusuf di antara keluarganya. Rubah hati kami supaya kami sungguh-sungguh dimampukan melakukan yang baik, yang benar kepada saudara-saudara kami yang jahat sama kami. Kami tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Mampukan kami Roh Kudus supaya kami selalu bisa taat dan setia melakukan firman-Mu, yaitu tetap baik, tetap benar. Ajari kami Roh Kudus. Kami mohon, kami rindu Tuhan hadir di dalam keluarga kami, di dalam keluarga besar kami. Keluarga besar kami mengalami kehadiran Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Ajari, ingatkan kami. Waktu kami mau jahat, membalas yang jahat dengan jahat, Roh Kudus ingatkan kami. Supaya kami tahu tetap melakukan yang baik dan benar. Karena Tuhan pembela kami. Tuhan hakim yang adil. Kami menyerahkan hidup kami untuk dipakai Tuhan. Menjadi alat Tuhan di dalam keluarga kami. Supaya damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan, pertobatan yang besar, keselamatan terjadi di dalam keluarga kami. Tuhan hadir dalam keluarga kami. Tuhan selamatkan dan pulihkan keluarga kami. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan. Bye-bye.